warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliani Saila Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 210516 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Primagraha semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar bisnis internasional dengan dosen pengampu Ibu Adisha Maya Andara, SPDMM. Simak videonya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis internasional, perdagangan internasional, serta strategi perdagangan internasional. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu bisnis internasional. Nah, apa sih bisnis internasional itu? Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun swasta. Bisnis internasional juga mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, modal, dan pengetahuan bisnis batas negara, dan dalam skala global atau transnasional. Ini melibatkan transaksi barang dan jasa lintas batas antara dua negara atau lebih. Materi selanjutnya mengenai perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional membahas tentang alasan-alasan serta pengaruh pembatasan perdagangan, serta hal-hal yang menyangkut proteksionisme baru. Pasar valuta asing merupakan kerangka kerja terjadinya pertukaran mata uang negara lain, sementara neraca pembayaran mengukur penerimaan total sebuah negara-negara lainnya di dunia dan total pembayaran ke negara-negara lain tersebut. Selanjutnya mengenai teori perdagangan internasional. Teori dan kebijakan perdagangan internasional merupakan aspek mikroekonomi dan ilmu ekonomi internasional, sebab berhubungan dengan masing-masing negara sebagai individu yang diperlakukan sebagai unit tunggal, serta berhubungan dengan harga relatif satu komoditas. Selanjutnya mengenai jenis-jenis teori perdagangan internasional. Ada dua jenis. Yang pertama yaitu teori klasik dan yang kedua teori modern. Teori klasik di sini memusatkan pandangannya pada analisa dan deskripsi organisasi. Teori ini juga membicarakan tentang konsep koordinasi skalar dan vertikal. Sedangkan teori modern menekankan pada perpaduan dan perancangan sehingga terlihat lebih menyeluruh. Teori ini dikatakan lebih dinamis, sangat kompleks, multi-level, multidimensi, dan banyak variabel yang dipertimbangkan. Selanjutnya mengenai pengenalan transaksi perdagangan ekspor dan impor. Transaksi perdagangan luar negeri dan ekspor impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal di negara yang berbeda. Transaksi ekspor-impor secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari beberapa negara yang terlibat di dalamnya. Dalam pelaksanaan transaksi ekspor dan impor, berbagai masalah mungkin akan dihadapi, baik yang bersifat ekstern dan intern. Yang pertama yaitu kepercayaan antara eksportir dan importir. Yang kedua yaitu masalah pemasaran. Yang ketiga yaitu pembiayaan transaksi yang bersangkutan. Dampak dari perdagangan yang diuntungkan dan yang dirugikan oleh perdagangan. Untuk menganalisis dampak-dampak perdagangan bebas terhadap kesejahteraan. Pertama-tama, para ekonom isolan mengonsumsi isolan sebagai sebuah perekonomian yang kecil dibandingkan dengan perekonomian dunia, sehingga tindakannya tidak akan dapat mempengaruhi kondisi-kondisi, misalnya harga di pasar dunia. Keuntungan dan kerugian bagi negara pengekspor. Saat itu, harga domestik lebih murah daripada harga dunia. Begitu hubungan dagang dibuka, harga beras domestik akan naik menyesuaikan dengan harga dunia. Keuntungan dan kerugian bagi negara pengimpor.
Andaikan harga domestik sebelum adanya perdagangan ternyata lebih tinggi daripada harga yang berlaku di pasar dunia. Pada saat hubungan dibuka, harga 28 domestik akan bergerak menyesuaikan diri dengan harga dunia. Dalam kasus ini, harga domestik akan turun. Selanjutnya mengenai strategi bisnis internasional. Definisi strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional adalah bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang memperoleh dan menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan internasionalnya. Strategi bisnis internasional mencakup keputusan yang mempengaruhi semua fungsi dan aktivitas perusahaan. Selanjutnya, tujuan strategi internasional, yang mana tujuannya menciptakan nilai bagi pelanggan yang mana pelanggan bersedia membayar. Yang selanjutnya jarang terjadi karena kompetensi yang dimiliki bersama dengan banyak pesaing tidak bisa menjadi dasar keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya yaitu sulit untuk ditiru dan digantikan. Yang terakhir yaitu diatur dengan cara yang memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi penuh dan menangkap nilai dari potensi kompetitif ini berharga, langka, dan sulit untuk meniru kompetensi. Selanjutnya yaitu strategi bisnis internasional pada studi kasus McDonald's. Yang pertama, strateginya yaitu strategi melalui sumber daya manusia. Yang kedua, strategi melalui produksi dan operasi dalam proses produksinya. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran pada pasar global. Yang keempat, pricing strategi. Yang kelima, strategi kampanye komersial. Materi yang terakhir yaitu analisis resiko yang dihadapi dalam bisnis internasional oleh McDonald's. Yang pertama yaitu cross-cultural risk, adalah resiko bisnis internasional yang berhubungan dengan resiko lintas budaya antar negara. Yang kedua yaitu country risk, memegang peranan penting dalam operasional bisnis di suatu negara. Country risk identik dengan political risk atau yang disebut sebagai risiko politik. Selain itu, regulasi yang ditetapkan pemerintah setempat juga berpengaruh bagi suatu bisnis untuk menangani risiko yang berpotensi terjadi dalam operasionalnya di negara tersebut. Yang ketiga yaitu currency atau financial risk, berhubungan erat dengan risiko ekonomi yang terjadi di suatu negara dan mempengaruhi bisnis-bisnis yang terlibat di dalamnya. Risiko ini berhubungan dengan faktor makro dan mikroekonomi. Contohnya yaitu risiko terhadap nilai tukar mata uang. Yang terakhir yaitu commercial risk, berhubungan erat dengan risiko yang diakibatkan dengan taktik ataupun prosedur yang dikembangkan dengan buruk. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.